Oke, kita mulai bagaimana kita menyusun bab 4 di dalam penelitian tindakan kelas. Ketika kita sudah menuliskan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, maka yang pertama itu kita harus membuat prolog dulu sebelum kita mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam siklus 1, siklus 2 maupun siklus berikutnya. Nah, prolognya itu seperti apa? Jadi ini saya buatkan tabel. Tabel pertama itu kolom pertama ada pertanyaan hasilnya berupa apa. Nah, kemudian Anda narasikan. Jadi setelah Anda menulis bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian Anda buat paragraf di situ yang isinya seperti ini kurang lebih. Anda boleh melakukan modifikasi, Anda boleh memberikan pengayaan, ya tergantung bahasa Anda. Misalnya ini nih. Data hasil penelitian tindakan kelas ini terdiri atas data hasil observasi selama proses tindakan berlangsung dan data dalam bentuk nilai atau angka hasil tes belajar siswa pasca tindakan. Data tersebut menjadi satu kesatuan dalam siklus penelitian tindakan kelas. Agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap, sebelum disajikan deskripsi tiap siklus, terlebih dahulu disajikan hasil prasiklus. Jadi seperti ini. Jadi Anda menceritakan dulu di situ, Anda deskripsikan, Anda buat prolog bahwa ya hasil penelitian itu ada dua kan, karena kita bertanya proses dan bertanya hasil, maka tentu ada data terkait dengan proses dan data terkait dengan hasil. Ya, sekali lagi Anda bisa deskripsikan seperti ini. Data hasil penelitian tindakan kelas ini terdiri atas data hasil observasi selama proses tindakan, selama proses lain ini kan nanti Anda mendeskripsikan pertanyaan proses nanti. Hasil dari pertanyaan prosesnya. Ya, dan data dalam bentuk nilai atau angka tes lah, ini data terkait dengan hasil belajar siswa pasca tindakan. Nanti silakan dilihat bab 1 Anda, di situ kan Anda bikin perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dahulu pernah saya sampaikan bahwa di dalam pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu terdiri atas pertanyaan proses dan pertanyaan hasil. Oke. Agar lebih memperoleh gambaran yang lebih lengkap, sebelum disajikan deskripsi tiap siklus, terlebih dahulu disajikan hasil prasiklus. Jadi Anda kan sebelum memberi tindakan pasti mengetahui akar-akar permasalahan dan data tentang masalah di kelas Anda. Nah itulah data prasiklus. Nah, kemudian Anda ngetik di paragraf berikutnya, Anda mendeskripsikan tentang prasiklus. Hasil prasiklus diperoleh sebelum peneliti melakukan tindakan kelas. Nah, ini penegasan aja. Data prasiklus berupa proses dan hasil belajar siswa tentang apa yang Anda teliti itu. Di sini diisi titik-titik. Proses pembelajaran prasiklus sebelum menerapkan model tutor sebaya, ini kan contoh penelitian yang kita garap kemarin. Pembelajaran yang digunakan masih terpusat pada guru dan cenderung direct learning. Jadi Anda ceritakan aja kenyataan di prasiklus itu seperti apa pembelajarannya yang dilakukan. Ya, ketika hasilnya tidak maksimal, mungkin ada pembelajaran yang belum optimal untuk diterapkan. Anda narasikan di situ. Adapun hasil belajar pada prasiklus disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut. Nah, kemudian Anda sajikan model pembelajaran yang terjadi pada prasiklus itu berdampak pada hasil belajar. Nah, hasilnya seperti apa? Lah itu Anda perlu deskripsikan di dalam hasil penelitian ini. Jadi Anda narasikan nanti. Kemudian di sini ada tabulasi, ini loh hasilnya. Nah itu pengantar sebelum siklus 1. Setelah itu Anda membuat siklus 1. Nah, siklus 1. A siklus 1. Nah,
perlu kita ketahui bahwa di dalam riset kita setiap siklus itu ya terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sehingga di siklus pertama itu ya Anda sajikan mulai dari satu perencanaan. Ya berarti Anda menarasikan bagaimana Anda membuat perencanaan pada siklus 1 ini. Ini hanya sekedar contoh narasi. Contoh ya, 1 perencanaan. Perencanaan siklus 1 berupaya memperbaiki apa yang terjadi di prasiklus. Jadi siklus 1 itu dibuat atas dasar upaya untuk memperbaiki apa yang terjadi di prasiklus. Oke. Pembelajaran diupayakan terpusat pada siswa. Ingat tadi di prasiklus kan pembelajaran terpusat pada guru. Kemudian Anda rubah. Pembelajaran diupayakan terpusat pada siswa dan menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. Ini contoh ini. Contoh judul-judul kemarin kita kan berupaya untuk tutor sebaya. Dan nanti kalau Anda ya tergantung Anda risetnya itu mau model apa. Nah ini hanya sekedar contoh. Karena di prasiklusnya direct learning, saya mau tutor sebaya boleh. Oke. Dalam menyusun perencanaan ini, peneliti bekerja sama dengan kolaborator riset. Jadi PTK itu idealnya ada kolaborator riset atau kolega orang lain yang menemani Anda, membantu Anda di dalam penelitian tindakan kelas. Oke, setelah itu Anda ceritakan. Kompetensi dasar yang dipelajari dalam perencanaan ini berupa KD tentang. Kalau Anda mungkin berupa tema tentang. Nah, ceritakan di situ. Apa yang akan dilakukan tindakan. Materi apa yang akan atau tema apa yang akan Anda beri tindakan. Adapun kelengkapan pembelajaran berupa ya kalau untuk sampai ke tema ini tuh kita butuh alat apa aja. Misalnya butuh penggaris lah, butuh gunting, kertas dan sebagainya sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar atau tema yang akan Anda lakukan tindakan. Kemudian RPP pembelajaran dalam siklus 1 akan dilaksanakan dalam berapa kali pertemuan. Ya, kalau mau 1, mau 2, mau 3 ya tergantung dari tema cakupan yang Anda akan lakukan PTK itu. Misalnya RPP pembelajaran dalam siklus 1 akan dilaksanakan dalam kalau 1 pertemuan tanggal berapa, kalau 2 pertemuan tanggal berapa, yaitu tanggal berapa dan tanggal berapa. Secara lengkap RPP tersaji dalam lampiran 1, misalnya berarti Anda wajib melampirkan RPP dalam penelitian Anda itu. Ya, berarti siklus 1 kita membutuhkan 1 RPP, maka nanti dilampirkan. Oke. Setelah perencanaan, Anda mendeskripsikan kedua pelaksanaan. Pelaksanaan siklus 1, pertemuan ke-1, kalau misalnya pertemuannya ada 1 atau 2 atau 3, misalnya ceritakan ke-1 aja dulu. Pelaksanaan siklus 1, pertemuan ke-1 dilaksanakan pada tanggal berapa, jam ke berapa, di kelas mana. Anda ceritakan. Adapun deskripsi tindakan dalam pertemuan 1 siklus 1 disajikan sebagai berikut. Kalau Anda hanya pertemuan sekali ya langsung aja. Adapun deskripsi tindakan dalam siklus 1 disajikan sebagai berikut. Lah Anda melihat lembar catatan lapangan yang dibuat itu. Kemudian juga Anda harus memperhatikan RPP. 1. Pendahuluan bisa diceritakan. Dalam pendahuluan ini dimulai jam berapa ya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh Anda misalnya. Pendahuluan dimulai tepat pukul 7.15 misalnya waktu Indonesia Barat. Pendahuluan diawal dengan kegiatan berdoa. Ya, dipimpin misalnya oleh
siswa, oleh ketua kelas, dan lain sebagainya. Setelah berdoa, ya guru misalnya atau peneliti menanyakan kabarnya seperti apa, kemudian mengabsen. Nah, kemudian guru melakukan atau memberi motivasi. Kemudian guru melakukan apersepsi. Apersepsi. Kemudian guru menyampaikan materi atau tema apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikut. Itu harus Anda sampaikan. Nah, kemudian setelah pendahuluan kegiatan inti ya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita. Kalau kita menggunakan tutor sebaya ya langkah-langkahnya itu apa? Misalnya kegiatan inti diawali dengan guru membagi atau peneliti membagi siswa dalam 5 kelompok misalnya. Setiap kelompok terdiri atas 5 siswa. Setiap kelompok ada ya, atau heterogen di mana salah satu atau dua merupakan siswa yang memiliki prestasi bagus dan lain sebagainya. Itu Anda narasikan di situ. Kemudian kegiatan penutupnya. Setelah pelaksanaan maka Anda observasi. Apa ya observasi? Tentu kita memperoleh input dari kolaborator riset. Maka lihat lembar catatan lapangan. Misalnya pelaksanaan siklus 1 pertemuan 1 dilaksanakan. Ini. Observasi dalam PTK berupa aktivitas guru selama kegiatan pembelajaran dan respon siswa. Misalnya pada saat Anda ceritakan pada pendahuluan ketika guru menanyakan kabar seperti apa respon siswanya. Kemudian guru cara menanyakannya seperti apa. Begitu juga ketika guru memberikan apersepsi misalnya siswa yang mampu menjawab ada berapa siswa. Ketika ada dan sebagainya. Jadi apa-apa yang terjadi itu Anda laporkan dari catatan lapangan terutama yang dibuat oleh observer atau kolaborator riset. Nah, kemudian pada tahapan keempat dari setiap siklus itu adalah refleksi. Refleksi itu mengevaluasi merenung apa yang terjadi pada siklus 1. Misalnya, refleksi disusun dari kegiatan mulai dari perencanaan ya, dan pelaksanaan pada siklus 1. Pada prinsipnya misalnya Anda ceritakan, kegiatan siklus 1 telah berjalan dengan bagus. Tetapi ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Misalnya apa saja? Ya misalnya cara membuat pertanyaan ketika persepsi, cara guru memberikan motivasi, kemudian cara menyajikan materi dan lain sebagainya. Anda bisa berangkat dari 8 dasar keterampilan mengajar guru. Itu bisa Anda evaluasi. Bagaimana membuka, bagaimana menjelaskan ya dan lain sebagainya. Itu bisa Anda evaluasi ya dalam refleksi ini. Nah, kemudian dalam refleksi ini juga disajikan hasil. Adapun hasil belajar siklus 1 disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut. Nah, kemudian Anda sajikan hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan dalam siklus 1. Nah, nanti kemudian setelah ini selesai masuk ke siklus 2. Prinsipnya sama, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini baru menyajikan data ya, nanti belum pembahasan dan ini baru pada siklus 1. Oke, saya kira pengantar itu silakan ya, akan bertanya dipersilakan. Barangkali ada yang bertanya. Halo. Ya. Gimana? Apanya? Belum ada bayangan.
ya ya udah nanti tak kalau suaranya ketangkep enggak? Ya udah nanti tak kasihkan di materi. Pak, saya upload nanti Bapak upload di materi kuliah. Padahal ke share itu ya. Ya nanti saya upload, tenang aja. Ada gambaran belum? Atau gambarannya pudar mewarna? Jadi intinya di bab 4 itu kan hasil penelitian dan pembahasan. Anda buat prolog dulu. Tadi udah saya kasih contoh prolog. Nah, di prolog itu Anda ceritakan bahwa datanya itu hasil observasi dan hasil tes lah. Maka datanya berupa data terkait proses dan data terkait hasil. Kemudian Anda sajikan juga terkait dengan prasiklus. Nah, kemudian yang prasiklus juga disajikan. Dan baru kita masuk ke siklus 1. Jadi siklus 1 itu berangkat dari apa yang terjadi di prasiklus. Ya Anda perencanaan. Ya dalam merencanakan itu apa? Kan orientasinya kita akan membuat RPP pasti dalam perencanaan itu. Nah, RPP di siklus 1 itu berupaya untuk memperbaiki apa kekurangan-kekurangan yang ada di prasiklus. Misalnya cara pengajaran, media, kemudian setting kelas dan lain sebagainya. Nah, itu Anda tuangkan dalam RPP. Kemudian Anda siapkan juga RPP itu harus dilengkapi apa alat-alat atau kelengkapan yang harus digunakan. Kemudian instrumennya apa. Nah, kemudian itu harus Anda lampirkan nanti RPP-nya itu pada karya Anda itu harus ada lampiran RPP. Kemudian pelaksanaan pasti menjalankan skenario yang ada di RPP. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Pendahuluan ya biasa, pasti guru akan membuka dengan kegiatan berdoa. Setelah berdoa, ya, tanya kabar, siapa yang nggak berangkat, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan memberi motivasi, kemudian melakukan apersepsi, ya, kemudian menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan saat itu. Kemudian observasi itu melihat guru pas membuka di pendahuluan itu seperti apa yang kurang ketika guru melakukan kegiatan pendahuluan. Kemudian respon siswanya seperti apa. Nah, itu kan dicatat oleh kolaborator riset atau observer yang formnya sudah saya sampaikan sebelum kegiatan UTS. Anda ceritakan, narasikan di situ. Nah, kemudian yang keempat itu adalah refleksi. Merefleksikan apa-apa yang terjadi, mulai dari perencanaan ya dan tindakan. Di perencanaan mungkin merencanakannya ada yang tidak tepat. Kemudian di tindakan, ya, Anda pernah belajar 8 dasar keterampilan guru dalam mengajar kan? Pernah belum? Nah, keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, keterampilan kesenyapan, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan lain sebagainya. Apa sudah tepat belum? Kalau belum, apa yang kurang? Nah, itu bisa menjadi catatan dalam refleksi. Kemudian dalam refleksi juga harus Anda sajikan hasil dari tindakan pada pertemuan atau siklus pertama. Nah, seperti itu. Nanti saya upload itu materinya, videonya juga pasti saya upload nanti, karena ini langsung saya rekam layar. Silakan dipelajari, dipraktekkan ya.